Teknik pencatatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan-keterangan atas teks yang ditempatkan pada kaki halaman, akhir bab, dan pada tempat tersendiri. Catatan kaki menurut Gori Keraf adalah suatu keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman yang bersangkutan. Catatan kaki menurut Nurul Hidayah adalah catatan di kaki halaman yang dipakai untuk mencantumkan keterangan yang panjang atau memberi penjelasan tambahan. Menurut Hatikah dan kawan-kawan, catatan kaki adalah sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah tersebut. Cara penulisan catatan kaki. 1. Catatan kaki harus dipisahkan oleh garis yang panjangnya 14 karakter dari margin kiri dan berjarak 4 spasi dari teks. 2. Catatan kaki diketik berspasi 1. 3. Diberi nomor. 4. Nomor catatan kaki diketik dengan jarak 6 karakter dari margin kiri. 5. Apabila catatan kaki lebih dari 1 baris, maka baris kedua dan selanjutnya dimulai seperti margin teks biasa. 6. Apabila catatan kaki lebih dari 1, maka jarak antara satu catatan dengan catatan yang lainnya adalah sama dengan jarak spasi teks. 7. Jarak baris terakhir catatan kaki tetap 3 cm dari pinggir kertas bagian bawah. 8. Apabila keterangan yang sama menjadi berurutan, misalnya keterangan nomor 3 sama dengan nomor 4, cukup tuliskan kata ibit. 9. Apabila ada keterangan yang sama tapi tidak berurutan, berikan keterangan opsit. 10. Apabila keterangan seperti opsit namun isinya keterangan tentang artikel, gunakan loksit. 11. Untuk keterangan tentang referensi artikel, cara penulisan mirip daftar pustaka, namun nama pengarang tidak dibalik. 12. Nomor kutipan ditulis setengah spasi lebih tinggi daripada tulisan catatan kaki. 13. Judul buku dicetak miring, dalam kurung jika diketik dengan komputer, tapi cukup digaris bawahi, dalam kurung jika ditulis tangan. 14. Kutipan atau referensi yang tidak bersumber dari buku tidak perlu dicetak miring. 15. Diketik menggunakan tanda hubung koma, kecuali setelah kota terbit digunakan tanda titik 2. 16. Jika ada 2 penulis, garis miring pengarang, maka nama penulis, garis miring pengarang ditulis semua. 17. Jika ada lebih dari 2 penulis, garis miring pengarang, hanya nama pengarang pertama yang ditulis, lalu pengarang lainnya cukup tuliskan dan kawan-kawan atau et al. 11. Jika kutipan bersumber dari internet, tuliskan nama depan dan belakang penulis, judul dokumen, nama website, alamat HTTP website, tanggal dokumen tersebut diambil atau diunduh. Jenis-jenis catatan kaki. 1. Catatan kaki lengkap. 2. Catatan kaki singkat seperti ibit, opsit, dan loksit. Ibit atau ibidium sama dengan di atas, digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan yang sama berada tepat di atasnya. Opsit atau opera citato, karya yang telah dikutip, digunakan untuk catatan kaki yang pernah dikutip sebelumnya, tapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain, dan catatan kaki ini diambil dari halaman yang berbeda dengan kutipan sebelumnya tersebut. Loksit atau loco citato, tempat yang telah dikutip, digunakan untuk catatan kaki yang pernah dikutip sebelumnya,
tapi telah disisipi catatan kaki lain dari sumber lain, dan catatan kaki ini diambil dari halaman yang sama dengan kutipan sebelumnya tersebut. Letak catatan kaki. 1. Catatan kaki pada halaman yang sama pada bagian bawah. 2. Catatan kaki pada akhir bab. 3. Catatan kaki pada akhir karangan. Fungsi catatan kaki. 1. Sebagai bukti. 2. Informasi lanjutan. 3. Memperluas konteks pembahasan. 4. Keterangan dan petunjuk. Contoh catatan kaki. 1. Catatan kaki 4 atau lebih pengarang. Contohnya seperti Mahmud Hidayat, dan kawan-kawan, bahasa dan sastra Indonesia, dalam kurung Klaten, 2, Citra Aji Pratama, 2004, tutup kurung, halaman 45. Ibid atau Ibidium, Mahmud Hidayat, dan kawan-kawan, bahasa dan sastra Indonesia, buka kurung, Klaten, 2, Citra Aji Pratama, 2004, tutup kurung, halaman 45. 5. Catatan kaki dari karya ilmiah. Contohnya Erni Yusnita, tanda petik 2, asketisisme Hasan Al-Basri, buka kurung, tinjauan sosio-historis, tutup kurung, tanda petik 2, tesis pasca sarjana UNAS Jakarta, buka kurung, Jakarta, 2, spasi, perpustakaan, spasi, pasca sarjana, spasi, UNAS, spasi, Jakarta, 2010, tutup kurung, halaman, 26, T.D. 2. Catatan kaki 1-3 pengarang. Contohnya, Hailil Anwar, aku ini binatang jalang, buka kurung, Jakarta, 2, PT Gramedia Pustaka Utama, tahun 1991, tutup kurung, halaman 4. Contoh yang kedua, Sumi Winarsi, Rida Yulfika, Bagus Wicaksono, belajar bahasa Indonesia, buka kurung, Bandung, 2, Akarya, tahun 2005, tutup kurung, halaman 32. 3. Contoh catatan kaki jika sumbernya dari buku terjemahan yaitu Multatuli, Max Havelaar, atau Lelang Kopi Persekutuan Dagang Belanda, terjemahan H.B. Jasin, buka kurung, Jakarta, 2, Jambatan, tahun 1972, tutup kurung, halaman 54. 4. Contoh catatan kaki jika sumbernya dari artikel yaitu Melani Budianta, tanda petik 2, bercermin pada kaki langit, 2, kreativitas dan pendidikan sastra pelajar Indonesia, tanda petik 2, kaki langit sastra pelajar, ed. Jamal D. Rahman, buka kurung, Jakarta, 2, majalah sastra Horizon dan kaki langit, tahun 2002, tutup kurung, halaman 282. Tanda petik 2, India, tanda petik 2, ensiklopedi Indonesia, buka kurung, Jakarta, 2, Ikhtisar Baru, strip, Van Hop, tahun 1982, tutup kurung, halaman 1402 strip 1407.
Terima kasih, semoga bermanfaat.